Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ketemu kembali. Ya, kita masuk ke praktikum basis data. Nah, ya kan? Nah, nanti materi saya yang ini bisa di-download, bisa dikerjakan di rumah. Nggak usah dikumpulan, nggak apa-apa. Yang penting buat latihan kalian aja. Jadi buat latihan aja. Nanti pas kalau sudah ketemu saya, kalau semoga ini keadaannya membaik, jadi ketemu saya nanti, kita evaluasi bareng-bareng lagi. Jadi nanti dikerjakan di rumah aja, nggak tak buat tugas saja, karena nanti banyak tugas kasihan kalian. Ya. Pak, jangan buat tugas, Iya, Pak. Pak. Nah iya, ini kan tidak Nggak dibuat mau tugas. sama Nah tugas. iya, makanya didengarkan dulu, didengarkan ya. Jadi nanti kita evaluasi bareng-bareng ketika nanti kalau sudah keadaan membaik kan ketemu saya. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Ya. Udah, kita masuk ke Microsoft Access. Jadi kita membuat rancangan database pakai Microsoft Access. Jadi kita melakukan pendekatan pada objek. Nah, objek itu adalah sebuah tabel kalau di dalam Microsoft Access. Nah, misalkan kita akan membuat tabel dengan nama barang, lihat. Bisa dilihat di layar. Kita akan membuat objek ya kan? Objek yaitu tabel barang. Caranya gimana? Kita masuk Microsoft Access, ya kan? Kita masuk Microsoft Access. Nah, lihat. Seperti ini tampilannya. Kalian pilih blank database, ya kan? Kalian pilih blank database. Lalu di sini ada URL atau sebuah alamat untuk menyimpan database kalian yang kalian akan buat. Nah, misalkan di sini C.2 /user /hp bla 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 bla. Arahkan ke folder kalian dengan klik folder warna kuning yang ada di kanan. Kalian klik, ya kan? Misalkan nih, saya kasih di folder data ya kan? Namanya folder Bora, tak taruh di sini, tak kasih dengan nama job 2 kelas sore. Kelas sore. Lihat, saya buat. Setelah itu saya oke. Maka di sini file name-nya akan berubah menjadi job 2 kelas sore. Jadi sesuaikan dengan job sheet-nya. Nanti kalau kalian buat latihan, jadi nggak tak suruh buat tugas, tapi kalau bisa kalian latihan. Ya kan? Lalu kalian pilih create. Sampai sini paham dulu? Paham ya? Lalu kalian pilih create. Nah, setelah create, di sini ada 2 tampilan. Ya kan? Nah, menu ini atau menu di kiri ini untuk melihat semua objek. Nah, tadi saya udah bilang objek itu adalah apa sih? Ada yang tahu objek itu apa? Kolom. Ah, objek adalah kolom. Nah, atau objek bisa dikatakan apa? Ada yang tahu nggak? Objek bisa dikatakan instance dari sebuah kelas. Nah, secara umum, objek itu bisa mempresentasikan sebuah template dari objek. Nah, instance itu apa sih? Representasi dari nyata, dari kelas itu sendiri. Jadi bentuk nyatanya. Oh, tabel itu bentuk nyata. Itu siapa itu? Halo, Bu. Ibunya mau kuliah juga ya? Nah, Ikut ya, Pak? ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Siap. Nah, ya. Jadi kita masuk all object, ya kan? All object. Nah, di all object ini kalian buat sebuah tabel atau buah objek. Caranya, Oh, nanti. ya kan? Caranya bisa pilih create boleh. Di tools-nya, tool atas ini ada home, create, external data, database tool, fill, tabel. Kalian pilih create boleh. Lalu pilih yang namanya tabel. Pilih create, pilih tabel. Pilih create, pilih tabel. Nah, setelah itu di sini akan keluar tabel 1, tabel 2. Nah,
setelah keluar tabel 1 ke tabel 2, kalian ingin membuat tabel barang nih, ya kan? Tadi kan membuat tabel barang atau sebuah objek barang. Caranya klik kanan, desain view. Klik kanan, desain view. Klik kanan, desain view. Ingat-ingat, klik kanan, desain view. Setelah klik kanan, ya, setelah klik kanan desain view, di sini kalian akan diminta untuk memberikan nama objek. Objek kalian tuh akan kalian kasih nama apa sih? Nah, objek itu bisa kata orang, benda, tempat. Nah, ya kan? Nah, berarti ini kita mau buat nih, ya kan, persediaan barang. Berarti kita kan benda nih, oh barang. Kasih aja barang, misalkan. Ya kan? Ketika kita sudah memberikan nama objek, baru kita oke. Nah, di sini akan berubah, lihat. Samping ini warna oranye, warna pink, dia akan berubah barang. Berarti di situ kita sudah berhasil membuat objek barang. Nah, tabel barang. Di dalam tabel atau di dalam objek itu ada kelas. Nah, kita buat kelas. Nah, misalkan di sini, lihat. Di sini ada primary key nih. Kita hilangkan primary key dulu karena kita belum masuk ke materi primary key. Jadi primary key-nya dihilangkan. Cara menghilangkan primary key pada fill, ya, lihat gambar di sini, gambar kunci di sini, bisa klik kanan, pilih primary key. Ya kan? Paham ya? Ya. Mau menambahkan primary key lagi, klik kanan primary key. Tapi berhubung kita belum masuk ke primary key-nya buang dulu. Dengan cara klik kanan, buang primary key. Kita belum belajar ke primary key, candidate key, dan foreign key. Nah, kita masuk ke fill name. Fill name apa sih fill? Fill adalah atribut. Atribut itu apa sih? Penjelasan dari sebuah objek. Jadi, objek itu biar bisa jelas, kita beri atribut. Nah, misalkan tadi ini, tabelnya atau objeknya bernama barang. Nah, fill yang kita berikan berarti harus sesuai, ya kan? Nah, contohnya, misalkan, ya kan, kita pemberian fill name, ya kan? Kita bisa lihat, nah di job sheet, oh memberikan nama Kobar, ya kan? Kita memberikan nama Kobar, ya kan? Nah, di nama Kobar bisa dilihat, dia memiliki sebuah data tipe. Nah, karena pemilihan data tipe ini penting. Nah, nanti kalau di pemrograman Java, kita akan mengenal juga data tipe. Nah, di sini ada fill name Kobar, fill name Nabar, fill name Nosub, fill name kategori, fill name unit bar, fill name Hanit, dan fill name Jumstock. Dan di fill name tersebut memiliki masing-masing data tipe. Ya kan? Kita buat dulu nih di akses, kita masuk lagi slide-nya, ya kan? Nah, lihat. Di sini fill name kita buat. Tadi kan ada fill name apa? Nabar, ya kan? Kobar. Kita buat dulu. Kobar. Ya kan, Kobar. Setelah Kobar, Nabar. Ya kan? Setelah Nabar, kita Nosub. Setelah Nosub, kita membuat kategori. Ya kan, kategori. Setelah kategori, kita membuat apa tadi? Unit bar. Setelah unit bar, Hanit atau harga per unit. Lalu yang ketiga, yang terakhir Jumstock, jumlah stok. Nah, data tipe ini kalian harus tentukan. Misalkan Kobar. Kobar data tipenya apa sih? Oh, Kobar saya buat yang namanya teks. Saya pilih nih di sini, teks. Kenapa sih kok teks? Kode barang. Nah, karena apa? Yang namanya number
atau nomor itu harus diawali dengan angka 1 atau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu diawali dengan angka 1. Misalkan saya mau membuat nomor urut dengan 001, berarti itu bukan number, itu namanya karakter. Berarti kita pakai teks. Ingat-ingat. Nah, yang namanya number itu disebut dengan angka bulat. Nah, angka bulat itu diawali dengan angka 1. Angka 1, bukan 0. Bukan 0. Misalkan saya mau menulis nomor urut nih, 001. Kita misalkan mau buat kartu doorpress, 001, 002, 003. Itu bukan data tipe angka, tetapi data tipe teks atau varchar. Maka di sini di Kobar, kita buat data tipenya dengan mengeklik tombol ya, tombol background ya kan. Nah, ini pilih sort text ya kan. Lalu nama barang kan nama barang. Nah, nama barang berarti data tipenya apa? Ada yang tahu nama barang data tipenya apa? Mau teks atau apa angka? Nah, karena nama barang itu teks, berarti kita rubah jadi teks ya kan. Lalu no sub. Karena kita no supplier berarti supplier 1, supplier 3, 4. Nah, dia pure angka atau angka bulat, berarti di sini kita pakai number. Ya kan? Lalu kategori. Nah, karena kategori itu nanti misalkan, oh kategori barangnya itu apa toh? Oh sabun. Oh kategorinya barang apa toh? Oh pasta gigi. Berarti pasta gigi itu teks satu angka. Oh teks. Berarti kita pakai short text. Ya kan? Lalu unit bar. Nah, karena dia pakai teks ya udah teks. Hanit harga per unit. Nah, karena harga per unit itu menggunakan mata uang, ya kan? Berarti kita menggunakan tipe data currency kayak di Excel. Kalau kalian pakai Excel, ingin mengeluarkan RP, berarti kalian harus pakai menggunakan currency. Pilih currency. Ya kan? Nah, cari currency di sini. Ada nggak currency? Nah, ini currency ada. Lalu jumlah stok. Karena dia berbentuk angka, maka kita pilih data tipenya number. Nah, udah. Sampai sini ada ditanyakan dulu. Membuat field name atau sebuah atribut nama atau membuat sebuah judul kolom. Nah, Pak, yang kanan itu description buat apa ya, Pak? Buat keterangan saja. Misalkan, karena field name itu tidak disarankan untuk menulis secara lengkap. Jadi disingkat aja. Kalau kalian menulis nama judul kolom secara panjang, nanti tampilan programmu akan habis. Makanya kalau bisa untuk pemilihan field name itu disingkat. Yang kedua, dalam pemberian field name, ingat-ingat, hindari dari pemberian spasi. Misalkan, Kobar spasi kode barang. Di sini tidak saya sarankan. Karena apa? Kalau kalian buat spasi, ketika nanti kita membuat program besar, kita akan memanggil field name. Nah, di sini kita akan kesusahan. Makanya hindari spasi. Karena spasi 1, spasi 2, spasi 3 hampir nggak sama. Lihat, ini tak kasih spasi lagi. Berapa di sini spasi? Nah, kan nggak kelihatan. Nggak akan terlihat spasi. Makanya hindari spasi. Dalam pemrograman, pemberian field name, pemberian nama, pemberian atribut, pemberian variabel, kalian hindari dari spasi. Misalkan kalau kalian mau memisahkan dua suku kata, misalkan Kobar dan kode, kalian pisahkan pakai aja underscore atau garis bawah. Jangan menggunakan simbol aritmatika. Nah, simbol aritmatika itu apa? Plus, minus, bagi, terus sama kali atau bintang. Jadi tidak boleh selain itu. Paham ya? Paham toh? Nah, kode barang. Setelah ini, lihat,
tabel barang ini udah dikasih field name atau atribut-atributnya, kita klik 2 kali pada all object di tabel barang. Klik 2 kali, lihat. Apakah mau disimpan tabelnya? Iya, kalian pilih yes. Nah, oh Pak, kok nggak bisa disimpan? Iya, jelas nggak mau disimpan karena di sini ada 1 baris yang kosong, nggak boleh. Ini harus dihapus dulu. Caranya hapus gimana? Klik kanan, delete row. Klik kanan, delete row. Lihat. Nah, setelah dihapus, kalian klik lagi tabel barang 2 kali. Klik, simpan. Lihat. Udah kelihatan kan? Lihat hasilnya. Misalkan nih, tadi kode barang. Kode barang data tipenya tadi apa? Teks, ya kan? Tak kasih 001. Saya tab. Dia akan berpindah. Lihat, bisa kan kasus 001. Nah, karena dia teks. Nah, ya kan? Terus nama barang. Tadi data tipenya apa? Teks. Tak kasih nama barang sabun. Nah, dia kesimpan. Setelah itu kita tab. No supplier. Tadi no supplier pakai data tipe apa? Tadi no supplier pakai data tipe number. Misalkan tak kasih 002 bisa enggak? 002 bisa enggak? 002 bisa enggak? Nah, enggak bisa. Lihat. Enggak bisa. Enggak bisa karena apa? 002 itu bukan nomor bulat. Nah, yang namanya number itu dihitung dengan nomor bulat. Nomor bulat diawali dengan apa? Angka 1. Nah, benar sekali. Lihat. 002. Pak tab. Lihat. Dia nggak akan mau. Lihat. Berubah nggak di sini? Berubah kan? Jadi angka berapa ini? Angka berapa? 2. Angka 2. Ini tak isi 0,00000000001. Lihat, saya tab. Tetap akan jadi angka 1. Karena dia number. Makanya ketika kalian ingin menulis 001, kalian data tipe nggak boleh pakai number. Karena number itu harus menggunakan data tipe angka bulat. Nah, yang termasuk angka bulat diawali dengan angka 1. Ingat-ingat ya. Angka bulat diawali dengan angka 1. Lalu kategori kita isi nih. Angka bulat diawali dengan angka 1. Ya. Kategori nih diisi. Kategori misalkan sabun itu berarti perlengkapan dapur, perlengkapan mandi ya. Kasih mandi. Nah, lihat. Saya simpan tab. Unit bar. Unit bar. Berapa unit bar? Misalkan 12 unit. Misalkan. Harga. Harga. Lihat. Karena data tipenya currency, saya kasih teks. Bisa nggak? Tab. Lihat. Keluarlah message. The values use standard does not match. Berarti tidak boleh. Karena tadi aturannya berbeda. Aturannya pakai currency. Berarti harus ngetiknya uang. Uang nggak boleh pakai angka. Nggak boleh pakai teks. Harus pakai angka. Nah, kita hapus dulu nih. Di sini. Misalkan harganya 1.200. Ya udah. 1200. Tab. Nah, baru kesimpan. 1.200. Ya kan? Keluar RP-nya langsung. Paham ya? Lalu di jam stok tadi number, tak isi tulisan 1. Ketika saya tab, bisa nggak? Lihat. Nggak bisa. Dia nggak mau, akan keluar di samping kiri. Seharusnya samping kanan. Makanya dikasih misalkan 2. Nah, gitu. Paham ya? Sampai sini ya. Menang. Paham ya? Sampai sini ya. Ada yang tanyakan nggak? Dalam pembuatan tabel. Bentar, tak ambil. Nah, gimana? Ada yang tanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Enggak. Hah? Dulu. Bentar ya, tak izin ke belakang dulu bentar. Oh iya Pak. Iya Pak. Ngomong. Mbak Nika. Mbak Nika. Banyak gangguan Pak di sini Pak, mohon maaf. Apa? Aku udah jelas kok. Pengmenmil kita nggak kalian?
permen online. Soalnya Kangen dong ya, Mbak aku dong. sopo. Video call aku po sopo. Malu. Iya. Harusnya sibuk rebahan kok. Aku bangun sholat asar. Aku bangun jam 5. Aku sholat asar. Aku online. Dan ternyata Baru ada tak. kita enggak. Ngomong apa toh? Apa Tasa? Ngomong apa? Mbak Vina udah bisu. Mbak Vin. Apa? Ya, dah. Udah Kita nggak lanjut bisu. lagi. Udah enggak. Kita lanjut lagi. Ada yang tanyakan dulu? Ya, Dalam Pak. pembuatan tabel tadi? Ada yang tanyakan? Ya. Apa? Silakan. Belum. Oh, belum. Ya. Setelah kita membuat tabel, kita baru mengenal namanya field properties. Field itu apa tadi? Ada yang tahu? Field? Belum. Atribut. Betul sekali. Dua-duanya benar. Bilang atribut boleh, bilang judul kolom tuh boleh. Nah, kita masuk lagi nih ke tabel barang, klik kanan, desain view. Kita mau mendesain lagi nih, mendesain fill-fillnya atau mendesain isi dari tabelnya. Desain view, klik. Nah, lihat, keluar di sini lagi kan. Nah, di masing-masing fill ini, ketika saya klik di fill kobar, ya kan, warna oranye ini ya, berarti saya aktif di kobar. Terus saya nabar, aktif di nabar. Klik nosub, berarti saya aktif di nosub. Klik kategori, saya aktif di kategori. Klik unit bar, aktif di unit bar. Klik hanit, aktif di hanit. Nah, di masing-masing klik ini, lihat, ada perbedaan enggak? Ada yang gerak enggak? Ada yang berubah enggak? Ada. Di mana? Yang di mana? Di bawah itu, Pak. Betul. General. Benar sekali. Bawah itu digunakan untuk fill property. Fill property adalah pengaturan dari masing-masing fill name. Misalkan saya klik kobar, dia punya aturan di bawah. Nabar, dia punya aturan di bawah. Nosub, dia punya aturan di bawah. Kategori, dia punya aturan di bawah. Unit bar, dia punya aturan di bawah. Hanit, dia punya aturan di bawah. Zoom stock, dia punya aturan di bawah. Jadi masing-masing fill name dia memiliki aturan sendiri-sendiri. Contoh satu, misalkan kobar. Saya klik di kobar. Nah, di kobar ini dia memiliki yang namanya fill size. Fill size itu apa sih? Fill size adalah ukuran dia bisa menerima inputan. Pak, inputan apa, Pak? Lah, kobar tadi diinputkan apa? Nomor kan? Ya kan? Ya udah, misalkan ini tak isi 3, ya kan? Tak isi 3 di sini. Barang saya klik 2 kali lagi, saya simpan, lihat. Di sini tak isi 10 angka, 1, 2, 3, 4, lihat. Bunyi terus. Saya klik terus, ya enggak mau. Karena dibatasi 3 tok. Itu gunanya fill size. Nah, fill size ini berguna untuk apa? Memanajemen penyimpanan. Biar penyimpanan kalian tidak cepat habis. Misalkan saya mau buat nama nih, nama barang, nama atau nama mahasiswa. Nama mahasiswa, kalau kita pakai aturan standar di sini, kabar nih misalkan 255. Secara logika, apakah nama mahasiswa atau nama barang lebih dari 255 karakter? Lebih enggak? Hah? Apakah nama barang atau nama orang lebih dari 255 karakter? Berapa?
Siti, nama Siti itu berapa karakter? Hah? Ada yang tahu nggak? Siti itu berapa karakter? Karakter. Berapa? 4. 4 karakter. S-I-T-I. Siti. Berarti 4 karakter. Kan gampangnya gitu. Makanya kita manajemen nih, biar nggak boros penyimpanannya. Nah, biar nggak boros atau untuk manajemen dari file itu disebut dengan file size. Gitu loh. Jadi file size itu untuk memanajemen penyimpananmu biar tidak terbuang sia-sia. Wong namanya Siti, Sari, itu terdiri dari 5 karakter, kok kalian isi 255. Ya cepet habis kan gitu. Jadi disesuaikan. Misalkan Kobar tak buat 15, 25 maaf, 25 saja, 25. Ya kan? Nah, lalu di situ ada format, ya kan? Format untuk pengaturan jenis teksnya, lalu di situ caption. Nah, di sini ada caption, lihat di sini. Caption itu apa sih? Caption digunakan untuk pemberian nama palsu. Misalkan di sini, lihat. Di sini Kobar. Di caption tak kasih ini. Kode barang. Nah, lihat. Apa yang terjadi? Ini kan Kobar, di sini kode barang. Saya klik 2 kali. Yes. Lihat, di sini judul dari kolom kalian akan menjadi Kobar. Tapi nama aslinya itu bukan kode barang, tapi Kobar. Nah, lihat di sini jadi kode barang, ya kan? Saya desain view lagi, di sini saya buang lagi, lihat. Saya klik 2 kali lagi. Di sini akan jadi Kobar. Ya kan, jadi Kobar. Saya klik kanan lagi, desain view, captionnya tak kasih kode barang. Jadi caption itu bisa dikatakan nama samaran dari file name. Nah, kode barang lihat. Nah, lihat berubah kan kode barang. Ada tanyakan sampai sini? Sampai penggunaan caption di file properties ada tanyakan? Ada enggak? Belum. Belum. Belum, Mbak. Dah, kita masuk ke bawahnya caption. Nah, keluarlah default values. Default itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Default. Default. Apa? Silakan. Default itu apa? Mbak Prasetya biasanya kan pinter wong bukunya Harvard sok. Kemarin tak lihat bukunya Harvard sok. Amin ya Allah. Nah, malah amin ya Allah. Apa Mbak Prasetya? Default itu apa sih? Saya benar Pak, cari dulu Pak. Default. Iya, default. Apa ya Pak? Default. Default itu bisa awal, berarti nilai awal. Dari nilai awalnya itu sudah ditetapkan. Misalkan tak kasih angka 89. Nah, lihat kan? Default values tak kasih 89. Ketika default values-nya sudah tak kasih 89, lihat. Saya klik 2 kali. Lihat, di sini akan keluar 89. Tak kasih 56. Di sini akan keluar lagi 89. 67. Di sini akan keluar lagi. Di sini akan keluar lagi. Di sini akan keluar lagi, lihat. Ya kan? Jadi di sini nomornya akan otomatis akan keluar yang namanya default. Aturan awalnya, lihat. Saya isi lagi, keluar di sini 89. Tak isi lagi. Nah, gunanya untuk meminimalkan kesalahan. Nah, itu namanya default values. Memberikan nilai awal. Jadi nilai awalnya sudah ditetapkan 89. Jadi kodenya nanti depannya 89 semua. Nah, jadi ketika kodenya 89 semua, berarti ini kode perusahaan saya, bukan kode perusahaan orang lain. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada tanyakan default values-nya?
Tidak ada ya? Tidak ada? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Karena waktunya mau habis nih. Nanti mau tutup sendiri nih. Nah, ini mau habisnya. Oh iya, Terus Pak. Kobar di validation rule. Validation rule digunakan untuk aturan, harus sesuai. Misalkan di nabar nih, nabar tak kasih, nabar tak klik, validation rule, validation. Jadi dicari kevalitannya. Nah, dicari kevalitannya dengan diberikan aturan. Misalkan nama barang harus diawali dengan M. Berarti M nanti apa? Masak, mandi, mencuci ya, kan gitu. Jadi M itu teks atau angka? Teks. Karena teks harus pakai petik 2. Petik 2 M, ya kan? Terus masak, mandi. Setelah masak depannya kan M, ya kan? Masak kan awalan katanya M, ya kan? Ada imbuhan ASAK. Nah, belakangnya itu disimbolkan dengan tanda bintang. Paham? Masak depannya awalnya kan M. ASAK-nya itu disimbolkan dengan bintang petik 2. Nah, jadi ngetiknya petik 2 M bintang petik 2. Dah, kalau sudah Bintang petik 2. iya. M bintang dulu, M bintang petik 2. Maaf, petik 2 dulu, petik 2, M bintang petik 2. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita klik 2 kali, lihat. Simpan dulu. Yes, oke. Misalkan nih, di sini tak isi nih. Tadi kan harus depannya M, tak kasih 1. Apakah bisa disimpan? 1 depannya apakah M? Beda. 1 bukan depannya bukan M. Lihat. Lihat. Di sini akan keluar message. One or more values are probability bla 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 like M. Berarti diawali harus M. Nah, jadi nama barangnya harus masak, mandi, mencuci, menyapu, dan lain-lain. Depannya M. Misalkan nih, tak kasih masak. Ya kan, masak. Tab. Nah, baru bisa kesimpan. Tak kasih sabun. Bisa kesimpan enggak? Lihat, dia enggak mau kesimpan. Karena apa? Validation rule tadi adalah petik 2, M bintang petik 2. Tandanya huruf depannya harus menggunakan M. Nah, gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Ya. Lalu kita masuk ke validation. Nah, ini diganti dulu ke depan M. Mabun. Nah, masuk ke validation text. Validation text digunakan untuk mengatur pesan yang keluar dari validation rule jika kondisi tidak terpenuhi. Jadi, jika kondisi tidak terpenuhi di validation rule, maka validation text akan muncul atau jadi message-nya. Ingat-ingat ya. Validation text akan muncul ketika validation rule tidak terpenuhi nilainya. Misalkan, nama harus diawali M. Nah, jadi kayak gini, validation text. Nama harus diawali M. Ketika saya klik 2 kali di tabel barang, saya simpan. Di sini tak isi nih. Tak isi tadi tisu. Nah, tisu. Lihat. Di sini akan keluar message. Nama harus diawali dengan M. Ya kan? Nama harus diawali dengan M. Inilah gunanya validation text. Memunculkan pesan dari validation rule, ya kan? Atau memunculkan pesan jika kondisi validation rule tidak terpenuhi, maka keluarlah pesan message yang ada di validation text. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum. Paham ya? Untuk validation text sama validation rule paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, sekarang tak tanya. Validation text itu apa? Apa sih validation text? Hah?
Jadi peringatan. Mengatur. Gimana? Mengatur. Apa? Validation text gunanya untuk apa? Mbak Rish? Ini nggak keluar nih Mbak Rish. Validation text digunakan untuk menampilkan pesan ketika validation rule tidak terpenuhi. Jadi nilainya tidak terpenuhi nih. Tadi kan aturannya depannya harus M. Kok ini depannya S, maka akan keluar. Maaf, kode yang Anda masukkan salah kan gitu. Maaf, kode yang Anda masukkan depannya bukan M. Nah, tadi seperti itu. Itu validation text. Paham ya? Sampai sini ada tanyakan? Ada nggak? Halo? Nah, kita masuk lagi nih. Nah, tadi udah. Nih, lihat. Kita belajar validation tuh. Nah, sekarang kita masuk ke combo box. Ya kan? Combo box. Apa sih combo box? Combo box digunakan untuk memberikan pilihan. Nah, ya kan? Memberikan pilihan. Caranya misalkan di mana? Misalkan saya membuat combo box di kategori. Klik di kategori. Lalu di sini fill property, di sini ada tulisan general sama lookup. General sama lookup. General sama lookup. Kalian klik lookup, ceklik lookup. Ya kan? Setelah lookup kalian ceklik, di sini ada tulisan display control. Ya kan? Ya kan? Jadilah display control. Nah, di sini ada text box. Text box itu tulisan yang ada di kotak, namanya text box. Lalu di sini drop down-nya kalian turunkan, ada list box. List berarti akan jadi menu-menu list. Nah, combo box itu ada pilihan seperti ini. Nah, pilih combo box, ceklik combo box. Nah, jadilah combo box. Baru diisi dengan row source. Row source itu apa? Untuk isian datanya. Misalkan di sini tak isi, ya kan? Row source. Rosor, misalkan nih, tak isi rosornya sabun, ya kan? Dah, setelah tak isi sabun, kita klik 2 kali di tabel barang nih, klik 2 kali, klik kategori, tak klik, lihat keluar, loh, Pak ini kok nggak keluar? Nah, sabun itu teks atau angka? Tulisan sabun itu teks atau angka? Teks. Nah, karena teks, tadi sabunnya harus kasih apa? Petik 2. Nah, sabunnya harus kasih petik 2. Kurung buka, petik 2, kurung tutup, petik 2. Kurung buka, petik 2, kurung tutup, petik 2. Terus kalian simpan. Ya, lihat. Oh, nih. Bentar, lagi adzan. Sudah ada di sini ingat-ingat browser tipenya itu dikasih ke values, ya. Nih, ini query ini diganti dengan values list. Nah, lihat. Nah, biar jadi keluarnya sabun. Terus kalian kasih titik koma, ada 2 pilihan nih. Petik 2 lagi, sabun, misalkan ini pasta gigi, pasta, petik 2. Maaf, spasi gigi. Petik 2. Ya, enter, kalian klik 2 kali di tabel barang, lihat. Di sini akan berubah nih kategori, lihat. Nah, ada pilihan sabun atau pasta gigi. Sabun atau pasta gigi, lihat, pilih sabun. Lihat akan keluar lagi pasta gigi. Klik lagi sabun. Nah, itu disebut dengan combo box, biar ada pilihannya, lihat. Paham? Bisa nggak buat? Caranya tadi kanan desain view, ya kan? Lalu di fill property-nya kalian pilih lookup,